Beranjak ke acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Haji Tri Susanto dengan segala hormat dipersilakan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amabad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, hadir pada acara Rapincap pada sore hari ini. Pertama dari DPP, mewakili DPP Ibu Hajah Jaratul Aini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Iin. Kemudian hadir pada hari ini dari DPW, kebetulan Pak Haji Subadri semalam baru saja pulang umroh, jadi mungkin kondisinya belum begitu fit, sehingga alhamdulillah hari ini hadir mewakili beliau adalah Bapak Sekretaris Wilayah DPW Bapak Insinyur Ahmad Fauzi Bahruli ya. Kemudian suatu kehormatan juga buat Partai P3 hari ini ya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan hadir pada hari ini, yaitu Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Haji Benyamin Dafni. Alhamdulillah telah hadir. Tepuk tangan untuk calon Bapak Wali Kota kita hadir pada hari ini. Kemudian juga insya Allah hadir juga nanti, menurut info sudah dalam perjalanan Bapak Bilar Sagaisan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan dalam perjalanan diberikan keselamatan sampai kemari ya. Kemudian juga kepada yang terhormat seluruh jajaran pengurus harian DPC P3 Kota Tangerang Selatan ya, hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga seluruh jajaran dari pimpinan anak cabang P3 Kota Tangerang Selatan yang alhamdulillah dari 7 PAC kecamatan hadir semua. Terima kasih. Begitu semangatnya, terima kasih ya. Kemudian juga kita ucapkan juga terima kasih kepada jaringan sayap Partai P3, yaitu dari GPK Gerakan Pemuda Ka'bah, kemudian juga dari AMK Angkatan Muda Ka'bah yang saya partai kita, kemudian GPI Gerakan Muda Pembangunan Indonesia, kemudian juga dari WPP Wanita Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah hadir pada hari ini. Kemudian juga beberapa juga tamu undangan ya dari majelis yang hadir pada hari ini. Ada dari majelis syariah, kemudian dari majelis pertimbangan dan majelis pakar. Pertama-tama marilah bersama-sama pada sore hari ini kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan pertolongannya. Karena pada hari ini apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, yaitu acara rapat pimpinan cabang Kota Tangerang Selatan dapat terlaksana, dan juga mudah-mudahan agenda dari Rapincap ini akan bisa menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang akan kita perjuangkan untuk bisa menjadi keputusan dan menjadi pertimbangan yang matang buat pergerakan partai kita ke depan. Kemudian juga kita tidak lupa, marilah kita mengucapkan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan syafaat beliau dapat kita terima nanti di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta Rapincap pada hari ini dan juga tentunya juga dengan Bapak Wali Kota yang hadir pada hari ini, kami dari Partai P3 mengadakan Rapincap ini dalam rangka untuk suatu gerakan partai kita, untuk menggerakkan mesin partai kita, bagaimana Partai P3 Kota Tangerang Selatan ini mampu menghadapi, mampu membaca, dan mampu menyikapi proses demokrasi pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan.
Insya Allah 27 November itu akan dilaksanakan proses pemilihan mulai dari tingkat gubernur dan wakil wali kota dan wakil wali kota dan juga bupati dan wakil bupati. Nah, tentu sebuah partai politik itu berkewajiban menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membaca situasi ini, bagaimana kita bisa memperjuangkan calon-calon pemimpin kita di wilayah Kota Tangerang ini yang terbaik buat. Selamat datang Pak Pilar Sagaisan. Selamat datang kepada Bapak Pilar Sagaisan. Saya lanjutkan, tentu pilkada yang sebentar lagi akan kita anggap penting buat perjuangan kita di waktu dekat ini. Bagaimana Partai P3 bisa mencari sosok-sosok pemimpin yang nanti mampu memperjuangkan kepentingan warga Kota Tangerang Selatan dengan sebaik mungkin, dan tentunya juga partai kita bisa mendapatkan efek positif dari keterpilihan calon pimpinan yang akan kita usung nanti. Nah, tentu di dalam Rapincap ini, kalau dibilang tadi mohon maaf Pak Ben dan Pak Pilar, acara tadi kita hold dikit gitu. Jadi karena seperti kita nyayur Pak. Jadi kalau nggak dikasih garam, nggak dikasih gula itu nggak enak gitu ya. Rapincap ini kalau nggak datang calon yang kita tunggu-tunggu, Pak Ben dan Pak Pilar, kayaknya kurang seru gitu. Ya, oke. Ya, kita memang berharap bahwa Rapincap ini memang sudah lama kita agendakan, namun kita menyesuaikan waktu, baik menyesuaikan waktu di sisi kita, demikian juga menyesuaikan waktu dari calon yang akan kita undang untuk hadir di dalam Rapincap ini. Nah, dengan pertolongan Allah, hari ini acara Rapincap bisa terlaksana dan dihadiri oleh Bapak Ben Pilar dan Bapak Benyamin Dapri dan juga Bapak Pilar Sagaisan. Tentu kita pahami bahwa itu adalah politik. Tentu Partai P3 juga membaca bagaimana di dalam menyikapi pilkada serentak di 2024 ini, bagaimana partai kita bisa menyikapi kondisi ini dengan sebaik mungkin. Artinya kita bisa menentukan pilihan itu kepada sosok pemimpin yang tepat, ya, pemimpin yang bisa memperjuangkan apa yang menjadi agenda Partai P3 juga ke depan. Nah, tentu di sini membangun komunikasi politik, membangun kompromi politik itu membutuhkan suatu perjuangan yang kita harapkan dari kompromi politik, dari diskusi politik, dari ide-ide politik yang kita sampaikan bisa menjadi agenda yang akan diperjuangkan oleh calon kita nanti ke depan. Tentu Partai P3 merasa bersyukur bahwa di dalam proses demokrasi kemarin, di dalam proses pemilihan anggota legislatif, Partai P3 mampu menghadirkan perubahan yang di 2019 tidak ada dewan. Alhamdulillah pada 2024 kemarin kita bisa menghasilkan satu dewan terpilih, alhamdulillah, yaitu Saudara Haji Abdul Muthalib. Berdiri Pak Abdul Muthalib. Ya, tepuk tangan buat beliau. Ya. Saya berharap keterwakilan kita Bapak Abdul Muthalib di DPRD Kota Tangerang Selatan nanti bisa menjadi corong daripada Partai P3 di dalam memperjuangkan administrasi Partai P3. Yang tentu Partai P3 nanti sudah membentuk suatu fraksi bersama dengan Partai PAN dan Partai Nasdem. Mudah-mudahan Saudara Abdul Muthalib bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, ya, di dalam membangun komunikasi politik dan memperjuangkan agenda-agenda atau program-program kerja pemerintah daerah nanti ke depan. Amin. Bapak, Pak Ben dan Pak Pilar, kami dari Partai P3 tentu sangat berharap sekali bahwa keberlanjutan ini akan terus terjaga. Kita sejarah Partai P3 ini
sudah terjalin sudah cukup lama bahwa di tahun 2014 kita Partai P3 sudah mengusung calon wali kota dari Partai Golkar waktu itu, yaitu Ibu Airin dan Pak Benyamin Dapni. Kemudian di 2019 2020 Partai P3 juga menjadi salah satu partai pendukung yang mengusung Bapak Benyamin Dapni dan Bapak Pilar Sagaisa. Mudah-mudahan keterkaitan hubungan panjang ini bisa menjadi gambaran atau bisa menjadi masukan dari Pak Ben dan Pak Pilar bahwa hubungan P3 ini mudah-mudahan bisa menjadi ikatan yang kuat ke depannya apabila kami dari Partai P3 di dalam Pilkada serentak 2004 ini menentukan pilihan. Kami di Rapimcap ini beserta DPC, PAC semua pada hari ini akan mengagendakan, akan memberikan suasi penuh agar diperjuangkan oleh DPW dan DPP bahwa DPC P3 Kota Tangerang Selatan mengusulkan agar Bapak Haji Benyamin Dapni dan Bapak Haji Pilar Sagaisa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota yang kita usung. Tentu kita juga berharap apabila usulan atau perjuangan yang kami usulkan ini dari DPC Kota Tangerang Selatan dan insya Allah mudah-mudahan direspon oleh DPW dan DPP dalam waktu dekat bisa mengeluarkan suatu surat rekomendasi, itu adalah harapan terbesar kami dari DPC P3 Kota Tangerang Selatan. Dengan harapan bahwa apabila restu sudah kami dapatkan, maka kami berharap semua struktur organisasi yang ada di Partai P3, mulai dari pengurus, dari ranting, dari PAC, dari ranting, dari sayap partai, kemudian juga gerakan-gerakan lain akan kita optimalkan untuk bisa memperjuangkan calon yang kita usung. Wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPC, Sekretaris, dan seluruh pengurus DPC P3 Tangerang Selatan. Juga yang saya hormati PAC, seluruh pengurus PAC Tangerang Selatan. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang juga bakal calon wali kota kita di Tangerang Selatan, Pak Haji Benyamin Dapni dan Bang Saga Pilar Isa. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang menyempatkan diri hadir dalam kesempatan Rapimcap ini. Dan Rapimcap ini memang salah satu keputusan tertinggi termasuk di dalam partai. Salah satu keputusan tertinggi setelah muscap. Dan di anggaran dasar kita ini memang harus diadakan minimal 1 kali 1 tahun atau 1 periode. Nah, di dalam Rapimcap ini juga teman-teman, terutama para PAC dan pengurus DPC, ini kita akan membahas program kerja DPC ini ke depan untuk kayak gimana. Program kerja DPC ini seperti apa? Itu salah satunya. Jadi harus dibahas. Artinya memang ada rapat-rapat pleno yang memang harus dibagi nanti komisinya untuk bisa mempunyai program kerja untuk DPC P3 Tangerang Selatan. Juga termasuk rekomendasi keputusan. Bukan surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasi pilkada nanti dari DPP. Ini rekomendasi. Silakan teman-teman dalam judul Rapimcap ini sukses pilkada. Silakan teman-teman memutuskan, merekomendasikan hasil keputusan untuk pilkada Tangerang Selatan. Silakan sesuai keinginan dan aspirasi teman-teman PAC dan DPC. Kalau tadi ketuanya udah semangat, saya lihat tuh langsung udah siap mendukung Pak Ben dan Bang Pilar. Berarti turunannya kalau ketua DPC-nya udah semangat, berarti PAC-nya juga
kayaknya nih sama nih kayaknya nih dukungannya. Mudah-mudahan usulan yang nanti direkomendasikan dari DPC ini menuju ke DPP mudah-mudahan sama hasilnya dari DPP. Kita berdoa semoga DPP ini mendengar, melihat bahwa teman-teman di Tangerang Selatan ini ingin Pak Ben dan Bang Pilar. Jadi biar DPP juga tahu, nggak apa-apa. Jadi ini namanya keinginan arus bawah, bahwa DPC, PAC seluruh Tangerang Selatan menginginkan ke depan untuk mendukung pasangan Pak Benyamin David dan Bang Pilar. Nah nanti silakan, nanti itu urusan DPP tuh, nanti DPP yang mikirin. Jadi memang pilkada tahun ini pilkada agak aneh, pilkada galau. Ya, pilkada galau, pilkada unik, aneh dah pokoknya. Iya, jadi yang galau bukan calonnya doang, kadang-kadang partainya juga galau. Pengennya ke sini, jatuhnya ke sono. Kalau ibu-ibu mah sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Ini sekarang pilkada nih, zamannya nih. Kadang-kadang nggak pakai sen langsung belok. Kita yang bingung deh yang di belakang. Kenapa kedubuk? Tiba-tiba belok kiri, belok kanan. Itu. Ya kalau memang DPC Tangsel beserta seluruh PAC-nya solid untuk ke depan mendukung Pak Ben dan Bang Pilar, itu saya rasa nanti mungkin bisa dipertimbangkan lah dengan DPP-nya. Nah mudah-mudahan kami juga dari DPW akan mengawal, tapi terakhir ya keputusannya ada di DPP. Ya kita berdoa mudah-mudahan DPP mendengar usulan teman-teman yang di daerah-daerah. Nah memang tadi saya bilang pilkada galau, memang sekarang hampir seluruh Indonesia nih, ini nggak normal, kurang normal. Jadi kalau dinamis politik itu kan biasa ya, normal. Tiba-tiba kita harus belok sana, harus belok sini. Nah, apapun itu, saya rasa ke depan, ya kalau memang nanti mobilnya anggaplah mobilnya disewa orang, nggak apa-apa lah, penumpangnya yang masih ada. Kalaupun mobilnya disewa orang, kadang-kadang nyewa aja belum bayar, udah mobilnya dipakai keliling-keliling. Itu yang ada itu. Nah mudah-mudahan keputusan teman-teman di Tangerang Selatan ini seirama dengan keputusan nanti dari DPP. Kita dari DPW hanya menyampaikan keinginan cabang, hanya menyampaikan aspirasi teman-teman dari cabang ke DPP. Insya Allah nanti semua kita bekerja keras. Bagaimana nanti kalau memang putusan DPP-nya ke Pak Ben dan Bang Pilar, kita harus bekerja keras bagaimana bisa memenangkan pasangan kita. Mungkin dari saya sementara itu, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben Pilar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal haq. Provinsi Banten Bapak Ahmad Subari yang diwakili oleh Sekretaris Bapak Ahmad Fauzi, yang saya hormati Ketua DPC P3 Tangerang Selatan Bapak Tri Susanto beserta seluruh jajaran P3, pengurus DPC P3 Kota Tangerang Selatan, Pak Manuji. Hari ini yang saya hormati, yang pertama tentu saya ucapkan, kami berdua mengaturkan terima kasih kepada seluruh jajaran
P3 dari DPP, DPW, dan DPC serta teman-teman dari PAC atas kepercayaannya untuk mengundang kami dalam Rapimcap pada sore hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit rencana-rencana yang akan kita galang untuk tahun-tahun ke depan. Posisi P3 tentu sangat strategis dalam perhelatan di tengah-tengah masyarakat kita. Kami memandang, saya dengan Bang Pilar memandang bahwa peran P3 sangat penting dalam membangun kota Tangerang Selatan dan juga dalam memajukan masyarakat kita. Terlebih lagi P3 sebagai sebuah institusi politik sudah sedemikian lama, sudah punya pengalaman yang sangat panjang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kami merasa bangga dan merasa terpanggil untuk menjawab kepercayaan P3 pada sore hari ini untuk berjuang terus dengan sebaik-baiknya. Dalam arti kepercayaan masyarakat harus kita raih. Bagaimanapun nanti kondisinya di bawah masyarakat akan ada suara-suara yang harus kita dengarkan, suara-suara yang harus kita jawab, aspirasi-aspirasi, harapan-harapan masyarakat yang harus kita jawab sedemikian rupa. Alhamdulillah pula bahwa saya dengan Bang Pilar telah mengarungi pemerintahan di Kota Tangerang Selatan ini, walaupun dalam masa yang tidak terlampau lama, tapi kami berdua sudah begitu banyak ditempa oleh pengalaman-pengalaman dalam rangka pencapaian pembangunan, menjawab tantangan-tantangan di lingkungan strategis Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Hari ini yang saya hormati, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan dalam membangun Tangerang Selatan kemarin, hari ini, dan tentu untuk seterusnya. Yang mengamanatkan otonomi daerah ini dilaksanakan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Sejak saat itu Tangerang Selatan diberikan posisi atau batas-batas wilayah pemerintahan yang hingga saat ini bisa kita saksikan, dengan DKI Jakarta, dengan Kota Depok, dengan Kabupaten Bogor, dengan Kabupaten Tangerang, dan dengan Kota Tangerang. Kota-kota ini, batas-batas wilayah pemerintahan ini menunjukkan bahwa Tangerang Selatan mempunyai potensi pertumbuhan sosial, budaya, ekonomi yang sangat besar sekali. Karena kota-kota perbatasan tadi adalah sebuah kota-kota otonom yang sudah berjalan, sudah menunjukkan eksistensi dan mempunyai potensi segala macam sumber daya yang dimiliki untuk kehidupan sebuah kota. Kemudian faktor yang kedua adalah penduduk Tangerang Selatan. Fakta bahwa Tangerang Selatan tidak mempunyai sumber daya alam itu iya. Kita tidak punya emas, kita tidak punya minyak, kita tidak punya laut, bahkan sumber-sumber daya yang bisa dibanggakan atau dimiliki oleh orang lain. Kita tidak punya sumber daya hutan misalnya. Kita bahkan sekedar lahan pertanian pun di Tangerang Selatan memang sejatinya dari sejak lahirnya dahulu kita tidak punya. Tetapi jangan lupa bahwa semua sumber daya alam tadi tidak akan menjadi arti apa-apa kalau tidak ada sumber daya manusia yang menggerakkannya. Nah, di sini potensi sumber daya manusia Kota Tangerang Selatan yang luar biasa. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita sekalian. Sehingga antara sumber daya manusia dengan batas-batas wilayah geostrategis, kemudian di tengah-tengah keterbatasan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, maka pemerintahan daerah, pemerintahan Kota Tangerang Selatan ini harus mampu membuat keseimbangan positif, menjawab tantangan keterbatasan tadi, baik keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya teknologi, dan lain-lain sebagainya. Maka harus bisa diimbangi oleh peran pemerintah yang sangat tepat sekali, mengambil posisi yang sangat tepat sehingga kekurangan-kekurangan tadi dapat dirubah menjadi kekuatan. Ini yang sangat penting. Jadi yang dari sisi sumber daya manusia, maka
Hal-hal yang sangat strategis adalah yang pertama, dari komposisi usianya saja bisa kita lihat. 72% saat ini 1.400.000 penduduk Tangerang Selatan berusia, yang 72% itu berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Masa ketika seseorang padat semuanya, fisiknya, pengetahuannya, mentalnya, cara berpikirnya, wawasannya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan sebetulnya. Ini sebuah kekuatan justru yang akan memajukan sebuah daerah. Dari sini kita ingin berangkat. Kemudian fenomena yang lain dari kependudukan ini adalah bahwa daya beli masyarakat kita ini sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya di Provinsi Banten ini. Tercatat bahwa dalam Badan Pusat Statistik mencatat daya beli masyarakat Tangerang Selatan itu antara 14 sampai 15 juta rupiah per kapita. Ini tentunya di luar income per kapita yang dimiliki oleh masyarakat Tangerang Selatan itu sendiri. Dari dua fenomena ini saja ingin saya sampaikan bahwa belum lagi fenomena yang lain, belum lagi parameter ukuran-ukuran yang lain, dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan terus bergerak maju. Kita sebelum COVID yang lalu, tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan 7,2%. Mengalami kontraksi negatif pada waktu COVID selama 2 tahun, bahkan sempat tumbuh minus 1%. Dan saat ini pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan sudah merangkak ke angka 5,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan sebagai basis kemajuan, sebuah ukuran, sebuah kemajuan sebuah daerah, dia didominasi oleh investasi berbagai sektor. Sektor swasta mendominasi pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan. 85% dari PDRB yang 14 triliun rupiah ini didominasi oleh investasi sektor swasta. Selebihnya tentunya adalah investasi dari pemerintah kota melalui dan pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat melalui belanja-belanja daerahnya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Tangerang Selatan sudah menunjukkan siapa dirinya di antara daerah-daerah sekitar kita. Walaupun kita kalah jauh dengan Kabupaten Tangerang dari sisi usia sebuah daerah otonom, kalah jauh dengan Kota Tangerang dari sisi usia sebuah daerah otonom, tapi bisa kita pastikan kesejajarannya sudah hampir menyamai Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sebagai sama-sama daerah Tangerangnya itu sendiri. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang tadi kami sampaikan, maka didominasi sebagian terbesarnya adalah oleh orang-orang yang mempunyai berpikir kreatif dan berpikir produktif. Oleh karena itu tumbuh sektor ekonomi kreatif di Tangerang Selatan ini sebagai basis ekonomi kita. Dengan fakta-fakta ini Tangerang Selatan terus tumbuh. Kemudian fakta-fakta yang lainnya bahwa 80% penduduk Tangerang Selatan yang 1,4 juta ini memang beragama Islam. Saya tidak ingin diskriminasi, saya tidak ingin menyinggung soal saranya, tetapi itulah salah satu yang menjadikan dasar kenapa Tangerang Selatan mempunyai strategi pembangunannya cerdas, modern, dan religius. Tentunya di sini, posisi ini di mana P3 tentu bisa mengambil peran yang sangat besar. Kemudian di luar itu fakta juga menunjukkan bahwa dari aspek pendidikan Tangerang Selatan, pondok pesantren maupun sekolah-sekolah yang bernuansa agama Islam di Tangerang Selatan ini sudah luar biasa. Sehingga dengan demikian kita bisa tatap Tangerang Selatan ke depan akan menjadi sebuah kota yang didominasi oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang pendidikannya sangat dominan, sangat tinggi, sangat kreatif. Oleh karena itu hadirin yang kami hormati, dengan pertimbangan-pertimbangan ini saja, saya tidak ingin berbicara terlalu panjang aspek sosial, aspek budaya, aspek pertanian, aspek pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi dari faktor-faktor itu tadi saja, dari parameter-parameter seperti demikian, maka kemudian kita harus menatap Tangerang Selatan ke depan, minimal 5 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Yang pertama dari aspek kependudukan. Kalau batas geografisnya tidak akan berubah tentunya, sepanjang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tidak berubah. Tetapi faktor demografi ini yang sangat dinamis.
Kalau umpamanya saat ini penduduk Tangerang Selatan 1,4 juta, maka dengan pertambahan penduduk 1,8%, maka disinyalir Tangerang Selatan dalam 5 tahun ke depan akan berada di angka 1,7-1,8 juta jiwa. Dengan tingkat wilayah yang tidak akan berubah, dengan kepadatan tentu yang akan bertambah, dengan komposisi usia yang akan tetap sama, 70% lebih usia yang sangat produktif, dengan komposisi masyarakat dengan yang berpendapatan atau mempunyai daya beli yang sangat tinggi, dengan berbagai macam latar belakang yang beragam di Tangerang Selatan. Jadi kalau ingin melihat Indonesia dalam skala ini, Tangerang Selatan adalah contoh terbaik dari Indonesia yang beribu-ribu suku bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Inilah Tangerang Selatan, Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, di mana kita tinggal, di mana kita berdiam, di mana kita beraktivitas, di mana kita berpolitik, di mana kita berekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi anugerah bagi kita di Tangerang Selatan ini. Itu harus diurus dengan benar, harus diurus dengan manajemen pemerintahan yang tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, dengan bekal-bekal tadi, maka kami berdua mencoba merumuskan sejumlah ukuran-ukuran yang nanti akan menjadi visi kita ke Tangerang Selatan. Tapi di luar itu saya ingin berbicara lebih jauh dulu tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pak Ketua, kalau saya terlalu lama diikat aja Pak Ketua. Saya soalnya menjelaskan ini seru juga gitu kira-kira. Walaupun suara sudah mulai habis ini Pak, karena kegiatan yang harus 25 sampai dengan 2045 Tangerang Selatan mencoba untuk merajut masa depannya itu. Kita ingin Tangerang Selatan sampai 2045 yang akan datang terwujud sebuah kota hunian yang nyaman, yang berkemajuan, kota yang maju, kota yang sejahtera, dan kota yang berkelanjutan. Pembangunannya berkelanjutan karena sumber daya alam yang tadi saya sebutkan sangat terbatas tadi tidak boleh dieksploitasi sedemikian rupa kemudian meninggalkan jejak-jejak negatif bagi generasi-generasi berikutnya. 2045 yang akan datang, Tangerang Selatan mudah-mudahan akan menjadi kota hunian yang nyaman, kota yang maju, kota yang sejahtera, dan kota yang berkelanjutan. Dari 20 tahun perjalanan Tangerang Selatan ke depan ini, maka dalam 5 tahun ke depan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan yang nanti akan menjadi peraturan daerah, ada beberapa parameter-parameter yang coba kami rumuskan. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Bagaimanapun ini akan menjadi kekuatan utama pembangunan di Tangerang Selatan. Tidak ada artinya kalau sumber daya alam sedemikian besar, kemudian meninggalkan sumber daya manusianya yang tertinggal dari sisi aspek pendidikan dan sebagainya. Tetapi kemiskinan sumber daya alam yang di sementara ini kita miliki, bisa kita robah kekuatan menjadi kekuatan karena sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan Tangerang Selatan harus tetap berfokus bagaimana membuat Tangerang Selatan unggul dari perspektif sumber daya manusianya. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia ini bukan saja dari aspek pendidikan, itu iya. Sekarang angka rata-rata lama sekolah kita sudah 11,8 tahun, artinya menyelesaikan tugas dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang 12 tahun rata-rata lama sekolah kita. Bahkan kita sudah menaruh harapan lama sekolah masyarakat Tangerang Selatan tahun ini sampai dengan 14,5 tahun. Tetapi kita tidak ingin berpuas sampai di situ. Kedepannya Tangerang Selatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolahnya ini harus terus meningkat. Jadi tingkat pendidikan akan semakin tinggi, terutama pendidikan vokasi, terutama pendidikan yang berbasis keagamaan. Saat ini saja, bagaimana tidak kita mengunggulkan Tangerang Selatan dari sisi SDM-nya? Sudah hadir 12 perguruan tinggi di Tangerang Selatan. Mau yang bernuansa teknologi hadir, mau yang bernuansa keagamaan hadir, yang bernuansa spesifikasi khusus hadir, dan lain sebagainya. Sehingga ada kesempatan bagi warga Tangerang Selatan untuk memilih mau cabang ilmu apa yang akan digeluti, karena fasilitasnya, sarana dan prasarananya sudah dimiliki. Betul, bukan kami yang membangun, bukan pemerintah kota yang membangun. Tapi yang pertama, bahwa kami memfasilitasi berdirinya perguruan tinggi tadi melalui sebuah kajian-kajian yang sangat mendalam.
Kemudian yang kedua, kami juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang Selatan ini untuk memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi bagian-bagian masyarakat kita yang mungkin kurang beruntung dalam mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Kalau kita breakdown ke bawah lagi, Tangerang Selatan dari sisi sumber daya manusia di tingkat level SMA-nya itu lebih luar biasa lagi. Mau jenis pendidikan setara SMA seperti apa yang tidak hadir di Tangerang Selatan? Mau yang bayarannya ratusan juta hadir, mau yang pesantren 3.000 santrinya sudah ada, mau yang berbasiskan 2 bahasa di Tangerang Selatan ada, dan semua jenis pendidikan. Mau yang berorientasi luar negeri juga hadir di Tangerang Selatan. Kita punya German School, British School, Japan School. Monggo silakan mau kemana anak-anak kita, generasi-generasi yang tadi saya sebutkan ini akan kita arahkan. Itu dengan demikian 5 tahun ke depan Tangerang Selatan harus tetap berfokus kepada sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang, unggul dalam bidang secara ekonomi, unggul secara pendidikan, unggul secara budaya, dan tidak kalah tentunya unggul dalam perspektif agama. Ini menjadi penting. Pendidikan bekal keagamaan bagi masyarakat kita, karena saat ini peradaban kita dipengaruhi oleh penggunaan teknologi komunikasi yang begitu masif di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin, yang kedua, yang berikutnya adalah kisi-kisi yang kedua adalah optimal, Pak. Kalau ngegas kita belum sampai maksimal ini. Ya, jadi perekonomian Tangerang Selatan ini kita tidak punya pabrik. Kita tidak mendesain Tangerang Selatan menjadi kota industri, tidak, Pak. Karena itu sudah hadir. Kalah kita kalau mendesain kota industri, kalah dengan Pasar Kemis, kalah dengan Jatiuhung, kalah dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang karena sudah hadir di sana. Kita akan mendesain Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang ekonominya kreatif, Pak. Berbasiskan sumber daya manusia yang terdidik, kita akan dorong ekonomi kreatif di Tangerang Selatan supaya Tangerang Selatan nanti ke depan akan menjadi kota perdagangan dan kota jasa. Letak geografis yang tadi saya sebutkan itu jangan disia-siakan, harus menjadi sebuah sumber daya yang maksimal. Di tata kelola keamanan, yang ketiga adalah tata kelola yang lain-lainnya, di Poleksos Hankam Agama ini harus kita benahi, harus kita terus perbaiki, harus terus kita punya kemampuan muhasabah, harus mau kita berintrospeksi, termasuk tentunya seluruh partai politik di Tangerang Selatan. Kalau ingin menyambut masa depan yang tadi saya sampaikan, maka kerelaan untuk introspeksi ini harus menjadi bagian dari perjalanan sebuah kelembagaan, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Tidak bisa pemerintah daerah harus terus berada di zona nyaman, dia harus terus bergerak, harus koreksi harus terus berlanjut, baik secara oleh lembaga-lembaga resmi, BPKP, oleh inspektorat BPK, atau oleh mahasiswa, atau oleh pers, dan lain sebagainya. Koreksi tadi harus terus kita lakukan untuk penyempurnaan. Karena Tangerang Selatan harus dinamis, tidak bisa statis dia. Jadi tata kelola pemerintahan ini khususnya betul-betul harus menjadi perhatian. Karena tadi kembali pada penjelasan saya di awal, keseimbangan. Kita punya kekurangan, tapi bagaimana kekurangan tadi kita rubah menjadi kelebihan. Ini persoalan manajemen pemerintahan, ini persoalan tata kelola profesional, dan bukan hanya berdiri sendiri, tetapi dia harus kolaboratif, harus sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang lainnya, termasuk di dalamnya partai politik. Karuan kalau umpamanya dengan lembaga legislatif, tidak ada, walaupun bukan merupakan, tidak ada, kita tidak mengenal oposisi. Kalau sementara orang menggembar-gemborkan soal oposisi, buat Tangerang Selatan tentunya oposisinya adalah dalam sikap-sikap kritis yang konstruktif untuk memperbaiki jalannya pemerintahan dan pembangunan ke depannya. Jadi kolaborasi ini dan sinergi ini menjadi kata kunci kalau kita mau maju. Tidak saling menjatuhkan, tidak meninggikan kemudian dengan merendahkan yang lain, tidak membaguskan dengan cara menjelekkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Ini Tangerang Selatan yang harus kita jalin ke depan. Berikutnya adalah soal infrastruktur. Di Tangerang Selatan ini tidak bisa tidak. Kalau tadi saya menyebutkan batas wilayahnya, kemudian hanya itu saja yang kita pikirkan, nggak maju juga Tangerang Selatan. Maka kemudian konektivitas Tangerang Selatan dengan daerah-daerah pertumbuhan yang lainnya,
Kita menganggap Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Depok, Bogor bukan pesaing kita, tapi dia adalah daerah yang harus kita sambungkan melalui infrastruktur perhubungan darat misalnya, melalui infrastruktur perhubungan telekomunikasi misalnya, melalui perjanjian-perjanjian kerjasama yang bisa dibangun oleh pemerintah kota dengan daerah-daerah sekitar untuk saling memberikan manfaat dari kekurangan dan kelebihan di masing-masing daerah. Jadi infrastruktur ini Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, sekarang kita sedang dan terus merintis bagaimana MRT bisa hadir di Tangerang Selatan. Pak Wakil Wali Kota, Pak Pilar Saga Iksan beberapa waktu yang lalu sudah mengikuti rapat itu, sehingga MRT yang di Pasar Jumat itu nanti akan langsung nyambung ke kita, ke Tangerang Selatan. Memang Pak Menteri mengatakan bahwa ini nanti akan diserahkan kepada daerah menggunakan anggaran daerah. Ya kita juga jangan kalah pinter sama orang pusat begitu kan. Kalau pakai APBD Pak Sekjen ya tentu nggak akan mampu kita, karena investasinya berapa triliun gitu kan. Kita sudah menggandeng PT MRT yang mengelola MRT dan membangun MRT di Jakarta. Nanti tentunya sedang dilakukan visibility study. Jadi transportasi berbasiskan rel ini ke depan harus menjadi sebuah target pembangunan di Kota Tangerang Selatan, karena kita tidak bisa membiarkan Tangerang Selatan yang jalannya cuma sekian. Untuk mengatasi kemacetan bukan dengan cara menambah lebar jalan, menambah ruas jalan, itu akan diimbangi lagi dengan bertambahnya jumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Tapi rekayasa lalu lintas dan transportasi berbasiskan rel ini menjadi kunci dalam mengatasi kemacetan bagi kita di Tangerang Selatan. Yang berikutnya adalah bahwa sudah lumrah, saya tidak ingin mengatakan lumrah, memang menjadi risiko bagi daerah yang berbatasan seperti tadi. Kemudian bagi ekonominya yang terus tumbuh, orang tidak akan datang ke Tangerang Selatan kalau dia tidak punya tujuan dari luar Tangerang Selatan, misalnya sekedar untuk makan kah, sekedar untuk hangout kah, sekedar untuk mencari sesuatu yang baik kah, dan lain sebagainya. Contoh misalnya dengan jalur kereta api dari Rangkas, dari Lebak sampai ke Jakarta, itu dimanfaatkan secara positif oleh satu pengembang, satu pertokohan modern di daerah Pondok Aren, dan ternyata memberikan dampak positif. Dan seperti ini adalah sebuah fenomena yang harus kita jalin sedemikian rupa. Infrastruktur ini menjadi tantangan terberat bagi kita Tangerang Selatan. Infrastruktur tidak selalu mesti dikaitkan dengan jalan. Infrastruktur juga terkait dengan pengelolaan sampah misalnya di kita. Ingin saya informasikan hari ini, sampai dengan hari ini, strategi yang kami lakukan, kebijakan yang kami lakukan untuk mengatasi persoalan sampah, kalau tidak dengan menggunakan teknologi maka akan sangat sulit bagi Tangerang Selatan untuk mengatasi persoalan sampah. 1000 ton satu hari produksi sampah kita, dan 70% ini didominasi oleh sampah rumah tangga, yang hadir 540.000 rumah tangga, rumah-rumah di Tangerang Selatan. Jadi bisa kita bayangkan seperti apa tiap hari sampah di Tangerang Selatan, sementara tempat pembuangan akhir di Cipecak ini sudah mencapai titik kulminasi untuk landfill 1 dan landfill 2 yang sudah hadir sejak sebelum Tangerang Selatan itu lahir. Artinya zaman kabupaten dulu memang daerah situ sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi ke depan kita harus menggunakan teknologi, tidak ada lain, tidak ada jawaban lain. Dan saat ini kita sudah selesai melakukan visibility study, finishnya sudah selesai. Kemudian diketahui bahwa nilai investasi teknologi yang menggunakan insenerator, kemudian dengan tidak ada debu atau tidak ada polusinya, maka nilai investasinya 2,3 triliun rupiah. Lagi-lagi ini tidak menggunakan APBD. Saya mengundang investor-investor dari berbagai belahan dunia. Bukan lagi, saya lelangnya sudah ke internasional. Hari ini sudah dapat 50 calon investor di Tangerang Selatan. Syaratnya, terima kasih Pak, syaratnya ada 2 syarat yang paling berat. Yang pertama, kita sudah bisa lihat dia punya teknologinya ada di mana. Mau di negara yang lain boleh. Artinya jangan proposal aja. Yang kedua, dia harus punya garansi bank 2 kali dari nilai investasinya. Dari 2,3 triliun, berarti dia harus punya duit di banknya adalah sebesar 4,6 triliun rupiah. Jadi bukan main-main, bukan pemborong, bukan investor
ecek-ecek yang akan hadir di Tangerang Selatan. Nggak apa-apa, 50 sudah kita jaring. Kita nanti lihat cek. Sekarang sedang melakukan analisis administrasi. Kita cek kalau umpamanya nggak memenuhi syarat dan lagi syarat-syarat yang lainnya yang banyak. Itu kita coret sehingga akhirnya kita bisa menemukan satu investor. Karena berbagai cara sudah dilakukan dari zaman sejak Bu Airin di Tangerang Selatan ini. Kita membangun bank sampah sudah 400 lebih. Kita membangun tempat pengolahan sampah TPS T3R namanya, diolah plastik-plastik ini diolah sedemikian rupa, sudah 200 lebih TPS T3R kita bangun. Tetapi dia hanya mereduksi mengurangi sampah sebesar 15-20%. Sisanya dari 1000 ton ini masih diproduksi oleh kita sekalian setiap harinya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, infrastruktur dalam bidang persampahan ini juga menjadi sebuah tantangan dan rintisannya sekarang sedang dikerjakan. Dalam pelayanan air bersih, alhamdulillah Tangerang Selatan sekarang sudah mempunyai sebuah perseroda. Saya merubah dari perseroda BUMN yang kita miliki kemarin, PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, yang tadinya merupakan badan usaha milik daerah, sekarang saya rubah menjadi perseroda, ya, dan jadi dia bisa bersaing secara bisnis dengan yang lain-lainnya. Hari ini yang kami hormati, kalau eksploitasi terhadap sumber daya alam yang sangat terbatas, eksploitasi terhadap sumber daya manusia, terus kita dorong saja, kita genjot aja dua ini, kita akan kehilangan jati diri kita sebagai anak bangsa, sebagai umat Islam, sebagai anak Pancasila, dan seterusnya. Makanya kualitas lingkungan hidup dan budaya ini juga harus menjadi catatan dan perhatian kita ke depan. Kualitas lingkungan hidup Tangerang Selatan boleh penduduknya terus bertambah, tapi harus kita jaga tata ruang wilayah kita. Nah, tentunya nanti ke depan, 5 tahun ke depan, saya sudah bisa membayangkan bagaimana pesatnya pertumbuhan konstruksi fisik di Tangerang Selatan. Kita akan batasi tentunya, kita akan dorong pembangunan fisik konstruksi yang bersifat vertikal, yang bersifat horizontal, bersifat diagonal, itu sudah harus kita batasi nanti ke depan dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat nantinya. Tapi pertumbuhan hunian yang bersifat vertikal ini tentunya akan menjadi arah kebijakan kita, sambil tetap lingkungan hidup harus kita jaga. Selain persoalan sampah, persoalan air juga bagaimana ruang terbuka hijau bisa tetap hadir di tengah-tengah kita. Kami berdua dengan Pak Wakil Wali Kota selama ini sudah membangun banyak sekali, baik berupa taman maupun arena bermain, skala tingkat kecamatan, kadang-kadang skala tingkat kelurahan. Kalau di tingkat kota kita sudah punya beberapa public space yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Hanya memang ke depan manajemennya, kalau dikelola oleh pemerintah kota, jujur aja tidak tertangani. Maka kami ingin mencoba menghadirkan pihak swasta yang profesional yang nanti bisa mengelola arena-arena public space, beberapa public space di Tangerang Selatan ini supaya bisa lebih dinikmati oleh masyarakat banyak. Yang berikutnya adalah soal budaya. Tangerang Selatan tidak boleh kehilangan budaya. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak tercabut dari akar budayanya. Lalu kita harus identifikasi budaya kita apa. Memang betul kebanyakan dari kita adalah dari segmentasi masyarakatnya, Betawi dan Jawa adalah mendominan di Tangerang Selatan. Tetapi kita jangan kehilangan akar budayanya. Akar budaya mana saja silakan hadir sepanjang tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat Tangerang Selatan itu ke depannya. Jadi persoalan budaya ini juga menjadi sebuah catatan dan sebuah sebuah fenomena yang harus terus kita menjadi perhatian dari pemerintah. Bukan saja pemerintah, tetapi semua bagian masyarakat P3 dengan budaya P3-nya, musyawarah, Islamnya, akhlaknya, dan lain sebagainya harus muncul terus ke depan. Demikian juga dengan yang lain-lain, sepanjang tidak melanggar aturan-aturan. Tentu perkembangan budaya ini harus terus kita bisa rumuskan di Tangerang Selatan. Oleh karena itu, hari ini yang kami hormati, dari parameter-parameter tadi yang coba kami identifikasi selama beberapa dagangan ini, maka rencana rumusan visi Tangerang Selatan adalah Tangerang Selatan yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif menuju kota lestari. Yang unggul sudah pasti Tangerang Selatan harus unggul. Kita memikirkan anak-anak kita.
Yang inklusif, kita bukan kota eksklusif, satu golongan tertentu saja harus boleh dinikmati orang ini, enggak. Nanti konektivitas antara sebuah titik dengan titik yang lainnya dalam kehidupan masyarakat harus kita jalin. Kota yang inklusif bisa dinikmati oleh siapa saja. Kota yang inovatif, Tangerang Selatan ini, kalau nggak dengan inovasi, Tangerang Selatan jujur saja akan ketinggalan dengan daerah-daerah yang lainnya. Tapi soal inovasi ini adalah soal kemampuan cara berpikir kita. Tidak ada korelasinya dengan ijazah, tidak ada korelasinya secara langsung dengan anak siapa, keturunan siapa. Tapi ini adalah soal bagaimana kita menyiasati, mensyukuri anugerah Allah dalam bentuk otak yang diberikan kepada kita sekalian. Jadi dengan demikian, soal inovatif ini harus terus kita asah sedemikian rupa. Kolaboratif, Tangerang Selatan tidak ingin menjadi kota yang inklusif, kemudian tidak ingin menjadi kota yang inovatif. Kita harus kolaborasi dengan berbagai kepentingan. Apalagi dengan daerah yang lain saja kita ingin kolaborasi, terlebih lagi tentunya dengan partai politik, terlebih lagi dengan P3 yang insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan DPP-nya juga akan terus mengawal perjalanan panjang kita. Dan yang terakhir adalah menuju kota lestari. Jadi Tangerang Selatan tidak boleh habis-habisan dieksploitasi sumber daya yang sangat terbatas ini pada saat yang sekarang 5 tahun ke depan. Kita harus berpikir sampai generasi-generasi berikutnya. Kami hanya punya daya jangkau sampai 20 tahun ke depan, sampai tahun 2045 ketika Indonesia mencapai Indonesia emas. Nah, ini hadirin sekalian yang kami hormati, beberapa rencana-rencana kota Tangerang Selatan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami diberikan kesempatan, kami diberikan kepercayaan untuk mewujudkan konsep-konsep yang tadi kami sampaikan. Bang Pilar mau? Ya, saya dengan Bang Pilar insya Allah Pak, ini model pemerintahan yang cocok. Sekarang kan ditiru di pusat. Tapi Bang Ruli bukan yang tua sama yang muda, bukan tua, saya pernah muda doang Bang Ruli. Tapi yang profesional karena saya 40 tahun di pemerintahan sejak tahun 83. Pak Wakil Wali Kota Pak Pilar Saga Iksan adalah seorang profesional. Beliau arsitek dasar pendidikannya, S1 arsitek, S2 arsitek dari Australia. Dan beliau pengusaha sebelum terjun di dunia politik. Alhamdulillah kami berdua berkolaborasi sehingga hasilnya bisa kita saksikan saat ini. Jadi hari yang kami hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, tapi tidak terasa setengah jam lebih ya. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kurangnya saya mohon maaf, kurangnya saya minta dilengkapi oleh Bapak dan Ibu pada hari ini atau hari-hari berikutnya semata-mata demi masyarakat Tangerang Selatan ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi pemenangan dan pilar. Kami seluruh pengurus dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan siap mengusung dan memenangkan bakal calon wali kota Kota Tangerang Selatan Haji Benyamin Dapni dan Haji Pilar Saga Iksan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim bima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza rudita wa lakal hamdu ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma ja'al Bapak Haji Benyamin Dapni wa Bapak Haji Pilar Siaga Ihsan bil afiyah wassalamah. Allahumma ij'alhuma bil afiyah bisiha wa bisalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua berbaris di belakang. Tiga Tangsel. Ben Pilar. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya.